cope with the fourth industrial revolution, Universitas Terbuka or UT has continuously been implementing many more developments and innovations as it efforts to establish the identity as a cyber university by utilizing the most state-of-the-art technologies. The wave of digital disruptions has dramatically changed the views of many sectors. In response to this new and modern world, UT adapts and invests in new technologies, including web-based system, where registrations, learning material development, tutorial, and final examinations are conducted online. Online registration system is developed to enable students to register for the courses through various devices, such as computers and smartphones. Students are able to access digital learning materials in PDF and EPUB formats in UT Digital Library. Online tutorials are now available for all courses that interactions occurs asynchronously. UT also offers synchronous learning that enables real-time communications and collaborations, such as web-based tutoring, e-lecturing, and video conferencing. UT has implemented online final examinations conducted at regional offices utilizing VPN technology to connect different regional offices throughout the country to the examination center at the headquarters. In 2018, UT made a significant breakthrough by introducing online proctored examinations that allow students to take online examinations at remote locations of their choice. UT is proud to offer open educational resources which we call Suaka Universitas Terbuka. It offers free online courses available for everyone around the globe at no additional cost. Suaka Universitas Terbuka offers UT TV on YouTube, UT Radio broadcast through the internet, online enrichment materials, digital library, Guru Pintar Online, a portal for teachers throughout Indonesia which allows them to access various information about teacher trainings, teaching and learning materials to improve their educational experiences. Suaka Universitas Terbuka provides massive open online courses or MOOCs. To enrich student learning experience, UT provides TriLab and e-seminar. TriLab enables students to perform practical work simulations with their computers. Meanwhile, e-seminar is dedicated to students who are required to present the results of their studies or research virtually. To obtain information about UT, communication channels are provided for students and general public, including Halo UT is to answer courteously inbound calls from students and public seeking information about UT. Digital marketing shares information through social media to connect with current and prospective students. To support e-learning, UT provides facilities to the students such as Wi-Fi ID, a free internet service for students using Wi-Fi hotspots in public locations provided by PT Telkom. Microsoft Office 365, free software for students to help them facilitate office documentation, communications, and management tasks. Central Layanan UT or SALUT is the extension of regional offices to bring services closer to the current students and prospective students. To ensure the quality in every single aspect, UT involves both domestic and international accreditation and quality assurance institutions, including the International Organization for Standardization, National Accreditation Board, and the International Council for Distance Education, ICDE. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka
has assumed a leadership role in the field of open education resources, or OER. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan. Mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, kita mulai saja untuk acara Sapa Prodi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Afriliani sebagai narasumber Sapa Prodi Sastra Inggris kali ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Baik, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu, rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita melangkah ke acara utama Sapa Prodi, perkenalkan saya Ardi Ardianto yang akan memandu jalannya acara Sapa Prodi pada hari ini. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sekilas mengenai Sapa Prodi Sastra Inggris dengan topik-topik tertentu bertujuan sebagai media komunikasi, sosialisasi komunikasi antar sivitas akademika Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan Universitas Terbuka. Pada sesi kali ini kita akan mengangkat tema tips dan triks to tone. Jadi sebelum mahasiswa sekalian menjalankan tutorial online yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin besok, kita akan sama-sama saling belajar terkait tips dan triks yang akan diberikan oleh Bu Afriliani pada hari ini tentang bagaimana seluk-beluk atau segala hal tentang tutorial online. Sebelum saya memulai, sebelum saya memberikan waktu kepada Bu Afriliani untuk menyampaikan materinya, mungkin sedikit akan saya jelaskan tata tertib atau peraturan yang berlaku ketika Sapa Prodi ini berlangsung. Apabila Bu Afriliani menyampaikan materi, saya himbau kepada seluruh peserta untuk membisukan seluruh perangkatnya supaya tidak mengganggu jalannya penyampaian materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyelesaikan materinya. Jadi pertanyaan dapat disampaikan baik melalui raise hand, angkat tangan, ataupun diketik melalui kolom chat. Sebelum kita memulai, akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kali ini. Pada hari ini narasumber yang akan menyampaikan materinya yaitu Bu Afriliani, SBD MHum. Beliau merupakan salah satu dosen program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan, khususnya mata kuliah penerjemahan. Bu Afriliani ini adalah lulusan Magister Universitas Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Afriliani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Ardik. Izin suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman-teman mahasiswa program studi sastra Inggris. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Afriliani, dosen di program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Nah, hari ini kita memulai
Sapa Prodi dengan episode baru lagi. Dan kita hari ini akan ngomong-ngomong santai saja, karena Sapa Prodi kan esensinya menyapa teman-teman semua ya. Jadi hari ini materinya adalah tentang tips dan trik Tuton atau tutorial online. Sebagian teman-teman ada yang sudah pernah, mungkin ada yang baru. Ada yang baru nggak? Kalau ada yang baru coba diketik di kolom chat baru, atau ini mahasiswa lama semua? Oh, banyak juga yang baru ya. Oke. Kita lihat sebentar. Ada lebih dari 30 orang yang baru. Oke, berarti kalau baru nanti saya akan praktekkan sedikit-sedikit nih untuk yang mahasiswa baru. Dan untuk mahasiswa lama, diharapkan Sapa Prodi ini membantu teman-teman untuk mengevaluasi kinerja teman-teman dalam belajar selama di tutorial online berikut. Ya, wah banyak juga nih, hampir 50 lebih. Jadi setengah baru, setengah lama ya. Oke, sip. Saya izin share screen sebentar. Ini screen-nya terlihat full atau tidak ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan bukan belajar sih, kita sharing-sharing sedikit saja tentang tips and tricks dalam tutorial online. Oke. Agenda kita ada beberapa. Ada pengenalan Tuton, grade Tuton itu seperti apa, time management seperti apa, kemudian tutorial online dalam prodi kita itu seperti apa, tips menjawab diskusi, tips menjawab tugas, etika menghubungi tutor, dan feedback. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial online itu sendiri. Tutorial online itu apa sih? Jadi teman-teman kan ada banyak tutorial ya. Ada tutorial tatap muka, tutorial webinar, kemudian ada tutorial online. Nah, kalau misalkan di dalam universitas konvensional atau universitas yang bukan jarak jauh, dia hanya satu saja kan perkuliahan dan 16 kali pertemuan. Nah, kita ada banyak nih, Bu. Jadi sebenarnya hitungan kita itu tutorial-tutorial itu yang mana sih yang menjadi patokan pembelajaran kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti ditanya seperti itu oleh orang yang belum masuk UT atau orang di luar UT, maka jawaban teman-teman adalah tutorial yang 3 tersebut adalah salah satu dari bantuan belajar, bukan ukuran atau tolak ukur dari SKS mata kuliah yang teman-teman terima. Karena hitungannya akan tetap 16 SKS apabila teman-teman dihitung dengan membaca modul, mengerjakan tugas, dan UAS. Nah, tutorial online ini terdiri dari 8 sesi dan 1 sesi buka yang teman-teman dapat akses di elearning.ut.ac.id. Kemudian, nilai akhir dari tutorial online itu berkontribusi sebesar 30% dari nilai UAS teman-teman. Kita coba praktekin saja ya. Misalkan, kalau teman-teman buka e-learning, masih loading. Udah, kalau gitu nanti aja. Kita lanjutkan materi dulu saja. Ya, next. Nah, new in Tuton. Jadi seperti tadi kan saya tanyakan kepada teman-teman mahasiswa siapa saja yang baru. Ternyata di chat itu ada 58 mahasiswa yang baru. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang baru di Tuton nih, apa sih yang perlu saya perhatikan atau apa sih yang perlu saya tahu di tutorial online ini? Pertama yang teman-teman lakukan adalah buka Tuton teman-teman, login, kemudian update profil. Update profil ini teman-teman usahakan untuk mengganti foto profil teman-teman. Nanti saya jelaskan alasannya mengapa.
Kemudian periksa mata kuliah terdaftar. Teman-teman kan sudah mengisi form kesediaan mengikuti tuton kan? Jadi coba dicek apakah sesuai dengan form yang teman-teman daftarkan dengan mata kuliah yang terdaftar di tuton teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa lihat atau cek gitu, apakah tutornya aktif. Bisa cek di perkenalan diri atau bisa cek di deskripsi mata kuliah. Biasanya tutor sudah profil tutorialnya dengan nama tutor yang aktif. Kemudian yang ketiga, perkenalkan diri dengan bahasa formal dan foto yang sopan. Jadi teman-teman dalam tutorial ini tempatkanlah tutorial itu sebagai satu lingkungan akademik. Jadi lingkungan akademik gunakanlah bahasa yang formal ataupun bahasa yang sopan, baik ke tutor ataupun dalam interaksi sesama mahasiswa. Nah, hal-hal yang teman-teman harus ingat adalah mengisi kehadiran, mengikuti diskusi atau partisipasi diskusi, mengerjakan tugas 357, berlatih formatif dan sumatif. Dan terakhir kita akan belajar bagaimana teman-teman membangun jejaring di tutorial online ini. Ini kita cek lagi ya, kira-kira ini udah bisa login belum? Masih loading ya? Ini saya izin stop video ya, supaya internetnya lebih lancar. Belum. Teman-teman ada yang sudah bisa buka e-learning? Coba teman-teman mahasiswa cek dulu nih e-learningnya ini sambil kita sapa Prodi. Teman-teman bisa sambil update foto. Sepertinya memang sedang down, Bu. Saya coba Sedang akses down, juga, ya, tidak bisa. Jadi kalau sudah kita belajar sama-sama ya. Oke, kita bahas materi aja dulu. Oke. Yang pertama adalah update profil. Nah, di profil teman-teman itu ada add photo profil. Jadi begini, tutor itu akan sangat mengingat mahasiswa apabila mahasiswa itu ada fotonya. Jadi itu ada kesannya begitu. Kalau misalkan fotonya kosong, sama seperti teman-teman kalau menggunakan WhatsApp, kalau fotonya kosong kan nggak kenal ya, bingung ini siapa. Walaupun teman-teman aktif di grup tersebut, orang-orang tetap bertanya-tanya ini siapa sih gitu. Nah, sama juga dengan e-learning. E-learning ini tempat seperti media sosial teman-teman lah. Seperti Twitter teman-teman, Instagram teman-teman. Orang-orang akan notice itu, oh ini si Ani, ini si Budi dengan foto profilnya. Jadi jangan biarkan foto profil di tuton Anda itu kosong, karena itu identitas Anda. Yang kedua adalah perkenalan di forum perkenalan itu penting. Nah, kebanyakan perkenalan itu hanya satu arah dari mahasiswa saja. Jadi saya, nama lengkap saya ini, dari PBJJ ini, kemudian sudah begitu. Nah, tempatkanlah tutorial online ini seperti kelas belajar teman-teman. Kelas belajar itu seperti apa? Day one atau hari pertama teman-teman belajar di sekolah, apakah teman-teman langsung datang cari tempat duduk dan tenang begitu menunggu tutor? Tidak kan? Jadi teman-teman kalau misalkan di sekolah, misalkan di SMA dulu, ketika hari pertama sekolah itu yang dilakukan apa? Mencari teman kan? Kalau perlu cari gengnya langsung gitu. Cari orang-orang yang satu misi. Nah, begitu juga dengan tutorial online. Jadi, buatlah lingkungan tutorial itu menjadi lingkungan akademis teman-teman. Pada forum perkenalan itu, cobalah cari-cari nih, ini kira-kira siapa sih yang satu PBJJ dengan saya kenalan gitu. Siapa sih yang kira-kira semesternya sama saya kenalan.
nanti suatu saat ini teman-teman jaring ini akan berguna. Tapi kenalan dulu di awal. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujung baru kenal sok dekat. Di awal kemana aja begitu kan. Nah gitulah. Jadi di perkenalan ini selain memperkenalkan diri pada tutor, juga coba teman-teman berinteraksi dengan teman-teman kalian di satu kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, sapa tutor Anda dengan baik. Jadi mungkin saja tutor-tutor teman-teman ini lebih muda dari teman-teman. Kalian sendiri. Atau tutor ini bisa saja tetangga kalian sendiri. Nah, tapi dalam forum tutor ini, tempatkanlah tutor sebagai tutor. Jadi, sapalah tutor itu dengan baik, dengan bahasa yang formal, dengan bahasa yang sopan, dan kemukakan tujuan atau intensi Anda seperti ini. Misalkan, perkenalkan nama saya Afriliani, misalkan semester keempat, saya mengambil mata kuliah ini, saya antusias karena saya ingin mempelajari misalkan structure 4, karena saya ingin melatih structure saya agar saya bisa kelak dapat TOEFL lebih dari 550 begitu. Jadi ketika tutor membaca, tutor itu punya motivasi, oh anak ini tuh kepengen belajar ini, dia punya motivasi ini, dia punya harapan ketika tutor berjalan itu seperti apa, sehingga tutor mutar itu otaknya, oh saya nggak boleh kayak gini nih, saya harus kayak gini, saya harus memberikan performa yang terbaik untuk mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa diam, tutornya nanti diam juga, kan garing ya, nanti krik-krik gitu kalau misalkan tutor aja yang ngomong satu arah. Jadi teman-teman usahakan ungkapkan apa yang teman-teman mau. Kemudian untuk tugas, nah ini untuk persentase saya masih pakai yang semester lalu. Untuk tugas untuk nilai keseluruhan tutorial itu terdiri dari tugas teman-teman, diskusi dan partisipasi. Nah kalau tidak salah partisipasi tahun ini itu saya lupa berapa persen hitungannya, tapi yang paling besar itu tugas dan diskusi. Artinya, teman-teman itu tidak boleh melewatkan tugas dan diskusi ini. Teman-teman harus strict dengan time management. Nanti saya akan ajarkan bagaimana mengatur time management. Nah, tugas itu akan muncul di pertemuan 3, 5, 7. Diskusi akan muncul di setiap pertemuan. Sedangkan partisipasi atau presensi itu harus diklik di setiap pertemuan. Nah, kemudian time management. Jadi begini, anggaplah satu mahasiswa itu ambil 4 kelas Pluton. Dalam 1 minggu teman-teman punya 7 hari. Ada mungkin teman-teman yang fresh grad, yang memang mencurahkan hidupnya semayoritas waktunya untuk belajar, atau mungkin beberapa teman-teman ini adalah pekerja. Jadi teman-teman hanya bisa meluangkan waktunya beberapa jam saja untuk belajar. Nah, tugas dan tanggung jawab teman-teman, baik itu fresh grad atau teman-teman yang bekerja itu sama. Jadi tidak ada alasan, maaf Bu saya sibuk, maaf Bu saya kerja, itu nggak ada teman-teman. Karena mahasiswa saya yang dulu juga seperti itu. Walaupun dia shift malam, shift sore, ketemu pagi lagi, yang namanya tugas tetap tugas. Karena ketika teman-teman mengambil mata kuliah, itu berarti teman-teman sudah secara implisit ada tanggung jawab langsung secara akademik dan moral menyelesaikan ini. Nah, bagaimana sih agar sukses Pluton itu? Yang pertama, misalkan teman-teman mengalokasikan 4 hari saja dalam seminggu. Misalkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kerja ya. Hari Kamis teman-teman bisa baca inisiasi dulu. Kemudian hari Jumat bisa kerjakan diskusi. Kemudian Sabtu teman-teman tanggapi diskusi. Kemudian yang keempat, kerjakan tugas dan feedback. Kemudian minggu depan balik lagi ke situ, baca lagi, diulang. Kemudian lihat lagi diskusi teman-teman, apakah ada yang menanggapi atau mereplay diskusi teman-teman. Kemudian ucapkan terima kasih di hari Minggunya. Jadi sehari Minggu itu kan setiap sesi ditutup. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada tutor ataupun kepada teman-teman yang menanggapi diskusi teman-teman. Nah, Bu, saya tuh nggak suka kalau dibagi-bagi harinya. Saya tuh waktu saya dikit banget gitu. Saya maunya 1 hari selesai. Ya nggak apa-apa kalau mau 1 hari selesai.
Tapi minggu depan usahakan balik lagi ke diskusi teman-teman tersebut dan replay. Nah, kenapa saya menganjurkan untuk dibagi per hari? Jadi teman-teman begini, dalam ilmu psikologi kita itu ada short term memory dan long term memory. Nah, short term memory itu kita acquire, kita dapatkan dalam waktu singkat. Jadi saya mau kerjakan semuanya satu hari selesai, sehingga besok saya nggak kepikiran tuton lagi. Itu bisa. Tapi teman-teman itu adalah yang bekerja di sana adalah short term memory. Jadi ilmu itu habis saja di hari itu. Tapi kalau long term memory itu kita itu kayak cicilan atau kredit lah istilahnya. Kalau beli barang kredit. Ketika kita belajar hari ini, kita bawa tidur. Nah, dalam tidur itu kan ada 3 stage dalam tidur ya. Ada yang namanya stage deep. Nah, deep sleep itu otak kita itu antara short term sama long term itu dia melakukan transfer. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ditransfer ke long term memory. Besok begitu lagi ditransfer, jadi dicicil. Sehingga ketika teman-teman UAS, teman-teman tidak melakukan SKS atau sistem kebut semalam. Karena sudah dicicil selama tuton, teman-teman belajar. Resikonya teman-teman melakukan tuton ini dengan sistem kebut semalam adalah ketika UAS, teman-teman akan menghadapi sistem kebut semalam juga. Nah, kalau untuk mata kuliah yang praktek mungkin ya masih bisa lah Miss gitu, masih bisa diusahakan. Tapi kalau mata kuliah yang teoritikal seperti teori masalah penerjemahan, kemudian SPM dan banyak lainnya itu nggak bisa di sistem kebut semalam. Itu akan sangat merepotkan dan sangat membuat stres teman-teman. Jadi cicil lah gitu. Anggap aja teman-teman lagi beli barang, lagi dicicil. Kemudian kita masuk ke tipsnya nih. Bagaimana tips mengerjakan diskusi, tugas, dan memanfaatkan teknologi. Ini semoga nanti e-learning kita udah bagus ya, karena kita harus praktek sedikit. Oke, sekarang diskusi dulu. Teman-teman kan tadi profilnya udah ada foto nih. Wah, udah bagus nih, udah keren. Kasihlah foto terbaik teman-teman, tapi tetap sopan ya teman-teman, terutama etika berpakaian. Jadi pakailah pakaian yang sopan. Pertama ketika diskusi itu adalah teman-teman baca dulu tuh inisiasi dan modul. Baca juga pertanyaannya apa. Kalau misalkan teman-teman PD mau langsung jawab, ya udah silakan jawab. Tapi kalau teman-teman ingin research dulu kecil-kecilan, teman-teman bisa baca-baca referensi, atau teman-teman bisa buka-buka buku modul. Nah, dalam diskusi ini ada istilahnya untuk sebagian tutor itu senang menanggapi mahasiswa yang menjawab diskusi di awal-awal karena ada semacam semacam anggapan kalau mahasiswa yang awal-awal menjawab diskusi itu dia punya antusiasme yang tinggi, yang pertama, dan yang kedua adalah keuntungan untuk mahasiswa yang menjawab diskusi di awal itu adalah originalitasnya tinggi. Jadi walaupun misalkan jawabannya itu mungkin belum lengkap, tapi tutor itu menghargai, oh anak ini tuh ternyata dia punya pemikiran atau originalitas yang tinggi. Dibanding teman-teman yang jawabnya di belakangan, tapi itu udah lengkap banget. Karena ketika jawabannya itu sudah di bawah-bawah atau belakangan dan sudah lengkap, teman-teman itu udah baca itu jawaban teman-teman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selebihnya. Jadi udah tahu nih celahnya apa. Oh, yang satu ini dia ngomongin tentang sisi A, yang dua nih sisi B, yang tiga sisi C. Saya sebagai penjawab nomor 50, saya tinggal ngerangkum aja nih jawabannya. Nah, tutor itu dia punya seperti psychological mindset kalau ya yang ini mah tinggal mudah, tinggal ngerangkum apa teman-temannya aja, udah kasih nilai seadanya, itu bisa aja teman-teman. Nah, kemudian, Miss, saya tuh nggak bisa karena waktu gitu, bukannya saya mau nyontek teman atau gimana. Oke, disitulah kesempatan teman-teman untuk istilahnya SKSD tadi, berpartisipasi aktif dengan cara menanggapi diskusi teman-teman yang lain yang kira-kira, saya ini bisa nih nanggapin lebih baik nih, atau saya kayaknya opos itu apa ya, menentang deh, saya kayaknya mendukung deh. Nah, teman-teman replay itu diskusi teman-teman yang lain dan keluarkan opini teman-teman. jadi begini, tutor itu dia bisa mendeteksi yang mana tulisan yang copy paste atau tulisan orang lain
yang mana tulisan mahasiswa. Karena dia bisa ngukur, misalkan mahasiswa semester 1, itu nggak mungkin tulisannya sebagus ini, itu pasti tutor tahu. Atau mahasiswa semester sekian, itu nggak mungkin pemikirannya itu, akademiknya itu tertata seperti ini. Jadi teman-teman, diskusi itu anggaplah seperti tanya jawab di dalam kelas. Bahasanya sopan, formal, tapi ungkapkan ide-ide di pikiran kalian. Karena struktur kalimat itu beda antara satu otak si A dan otak si B. Jadi ketika teman-teman aktif, jadi dan foto profilnya juga udah muncul, itu tutor bakal suka. Oh, ini nih kayaknya anaknya rajin, ini anaknya menanggapi. Jadi ketika diskusi 1 teman-teman aktif, diskusi 2 muka dia lagi, kemungkinan ketika teman-teman buat tugas, tutor itu kayak, oh anak ini nih ada pertimbangan selama tugas, selama diskusi dia bagus, tugasnya dia bagus, dengan rubrik seperti itu, ada namanya kebijaksanaan dosen, kasih nilainya juga bagus gitu. Itu untuk diskusi ya teman-teman. Kemudian untuk tugas. Nah, tugas ini yang pertama adalah antara jawaban, maaf. Jadi sebelum menjawab tugas, pahami dulu apa itu soal. Kalau misalkan soalnya bertanya siapa, jawabnya siapa. Kalau pertanyaannya itu bagaimana, terangkan prosesnya gitu. Jadi harus to the point aja. Jadi tidak usah panjang lebar, yang penting bisa dimengerti dan tepat sasaran. Itu kalau pertanyaannya terikat. Tapi ada namanya open questions. Open questions itu seperti apa pendapat Anda. Nah, ketika teman-teman mengerjakan pertanyaan yang pakai open questions atau apa pendapat Anda, maka dalam akademik itu ada istilahnya tidak ada pendapat itu yang sempurna milik satu orang. Jadi seperti ini, ada pertanyaan, menurut Anda penerjemahan teks daerah, misalkan penerjemahan teks apa ya? Penerjemahan teks teks hukum deh. Misalkan menurut Anda penerjemahan teks hukum berupa perjanjian jual beli ini harus diterjemahkan berdasarkan prosedur apa? Jelaskan misalkan gitu. Nah, Anda bisa mengungkapkan opini Anda pertama, kemudian didukung dengan opini expert atau opini para ahli. Menurut saya seperti ini. Opini saya didukung oleh pernyataan, misalkan pernyataan siapa? Pernyataan NIDA, bahwa misalkan untuk menerjemahkan teks hukum itu seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan menjawab pertanyaan secara akademik. Jadi akademik itu ada teori desain yang dikutip, tapi Anda juga berpikir secara kritis. Nah, itu sangat disukai oleh tutor. Jadi tutor itu tahu, oh ini anak ini menjawab ini, buka buku. Kalau misalkan teman-teman tidak menyertakan referensi, maka tutor akan beranggapan, oh anak ini jawabnya ini sambil tutup mata juga bisa gitu. Jadi tidak ada namanya proses belajar di dalamnya. Kemudian usahakan mencantumkan referensi ya agar tidak plagiasi. Oh ya, satu lagi, ketika teman-teman mengikuti tutorial online di prodi kita, prodi sastra Inggris, tadi kan dibilang ya untuk menjawab pertanyaan relevan. Kemudian ada hal penting juga teman-teman untuk tidak plagiasi teman sejawat. Jadi seperti ini, ada teman yang misalkan satu teman namanya Ani, dia jawab mungkin nomor 3 dan jawabannya itu cukup bagus. Tiba-tiba karena jawabannya itu bagus dan sudah ditanggapi tutornya itu jawabannya bagus, sudah memuat alasan kenapa prosedur ini diambil, sudah memuat contoh, kamu sudah memberikan misalkan komentar yang baik segala macam. Kemudian karena itu bagus, teman-teman ya udahlah copy paste saja gitu. Copy paste pernyataannya, ubah dikit-dikit. Kemudian teman-teman ini urutan ke-30 langsung aja tuh diposting. Nah, teman-teman harus teman-teman mahasiswa pahami adalah tutor-tutor di sini itu sudah terlatih. Anggap satu tutor itu megang 4 kelas.
maksimal 200 mahasiswa tuh diladeni tiap minggu. Itu udah hafal di luar kepala jawabannya itu seperti apa. Jadi dia udah kayak deja vu aja tuh kalau jawab pertanyaan yang mirip. Kayaknya ini mirip deh. Udah ada scroll, oh ya mirip udah. Ketika teman-teman ketahuan nih plagiasi jawaban sesama mahasiswa, itu nilainya udah 0. Atau 20 lah, udah tidak terselamatkan. Kecuali sebelum diskusi ditutup, teman-teman tobat nasuha, kemudian memberikan jawaban yang sesuai opini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman DM lah tutornya, Bu, saya udah perbaiki, saya sudah perbaiki jawaban saya, mohon dinilai. Yang kedua, GP atau Open AI itu kan teman-teman kan bisa aja, ini kayaknya di Brandly ada deh jawabannya, tinggal lihat Brandly, copy paste, masuk ke diskusi, ya itu nggak bisa teman-teman. Jangan anggap tutor teman-teman ini koneksinya stabil, terdengar? Terdengar, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jangan anggap tutor teman-teman ini tuh buta teknologi, enggak. Tutor itu dia teknologi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dari website yang lain, pakai artificial intelligence dan lain-lain, itu pasti ketahuan. Kenapa? Karena dia bisa mengukur kemampuan teman-teman itu sampai mana. Kalau misalkan jawabannya itu udah kayak seperti discussion dalam sebuah artikel Cinta 1, wah itu udah jelas pakai ChatGPT. Kalau misalkan jawabannya itu udah terkata rapi seperti Wikipedia, wah itu udah jelas itu pakai OpenAI atau Wikipedia. Atau jawabannya itu kira-kira ketika kalian copy paste, kalian lupa mengubah font sehingga link sumbernya itu ke bawah nyangkut. Nah, itu juga kan ceroboh kan. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman hindari. Usahakan belajar mengetik. Belajar mengetik itu baca, ketik ulang, baca, ketik ulang. Jadi teman-teman ketika nanti di at the end of the study, ketika teman-teman nyusun karya, nyusun tab, tutor tab dan tutor tab dan tutor karya teman-teman itu nggak kelabakan ngajarin teman-teman bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Oke, sampai sini kita masuk ke tugas. Oke, kalau tugas itu ada waktu 14 hari ya, 2 minggu. Nah, usahakan untuk mengerjakan tugas itu di 7 hari pertama. Dengan anggapan, syukur-syukur tutornya udah di hari Minggu, di 7 hari itu kan Minggu ketemu Minggu ya, syukur-syukur di hari Minggu itu tutor udah nilai. Jadi hari Senin teman-teman udah dapat nilainya. Kalau teman-teman tidak puas dengan nilai teman-teman, atau feedbacknya tidak puas, teman-teman punya waktu lagi beberapa hari untuk submit ulang dengan jawaban yang lebih baik. Dan teman-teman DM aja itu tutor, Pak, Ibu, saya punya revisi yang baru, mohon dinilai. Begitu. Jangan sampai ketika teman-teman punya 14 hari ngerjain, hari ke-13, hari ke-14 nilai keluar, hari ke-14 teman-teman hubungin tutor, Ibu ada waktu nggak atau Bapak ada waktu nggak untuk perpanjangan? Itu absolutely mereka nggak punya waktu. Dan sistem juga tidak mengizinkan. Karena ya anggaplah itu sebuah bentuk dalam, jadi begini, kita belajar jujur ya, karena memperpanjang waktu itu bentuk korupsi. Anggap saja kalau kalian minta perpanjangan waktu, itu adalah bentuk korupsi kecil-kecilan dalam bidang akademis. Jadi coba untuk disiplin waktu. Yang kedua adalah ketik dengan rapi, hindari pakai font-font yang, aduh saya tuh sukanya pakai font yang gotik Bu, soalnya saya anak rock banget, jangan. Atau saya sukanya pakai yang cute Bu, soalnya saya yang sukanya jangan. Jadi pakailah yang sesuai. Kalau dalam akademik biasanya apa? Arial, Times New Roman gitu. Jangan juga terlalu kecil, 12 saja, 12, 1,5 spasi, itu udah paten lah istilahnya. Kemudian untuk mata kuliah translation, 110 penerjemahan karya fiksi dan TAP, ketika mengerjakan tugas translation, kalau bisa pakailah tabel. Jadi ada TSA, TSU. Jadi kami yang mengoreksi itu mudah. Tinggal bandingin aja nih 1 ke 2, 1 ke 2. Kalau kalian nggak pakai tabel, itu kan nge-scroll atas, nge-scroll bawah kan.
sakit juga loh mata teman-teman. Jadi kalau misalkan tutornya nggak sabar, bisa nilainya jadi jelek. Gitu. Sebenarnya kita juga kepengen tutor kita semuanya profesional ya, cuman kita nggak tahu ya namanya human factor, kita nggak bisa kontrol. Jadi gini, kontrol apa yang bisa teman-teman kontrol. Teman-teman kendalikanlah apa yang teman-teman bisa kendalikan. Bagaimana ya rapi, tugasnya rapi, tulisannya bisa rapi juga, rata kiri kanan, dan submit tepat waktu. Dan juga kalau bisa tuliskan identitas dan penamaan filenya dengan jelas. Kenapa harus jelas? Bisa saja misalkan satu mahasiswa itu dapat satu tutor yang sama, tapi mata kuliahnya berbeda. Tutornya ingat si Ahsan ini di mata kuliah Translation 3, misalkan. Tapi Ahsan ini juga ngambil mata kuliah Reading 2. Nah, teman-teman harus tetap membuat kelas yang mana walaupun di tutor yang sama. Nah, kemudian kita membahas soal tutor nih. Jadi teman-teman, tutor-tutor itu ada dosen internal prodi kita dan ada juga dosen mitra kita. Jadi tutor itu ada tutor dalam, ada tutor luar. Nah, teman-teman bisa kemungkinan dapat tutor luar itu lebih besar karena sumber daya kita itu lebih sedikit daripada tutor mitra kita. Sehingga tidak semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu dapat dijawab oleh tutor. Misal, Ibu saya udah registrasi untuk ujian, tapi kok belum bisa juga ya? Itu absolutely mereka nggak akan bisa jawab. Karena itu bukan dalam lingkup mereka. Jadi apa saja sih yang bisa mahasiswa tanyakan kepada tutor? Yang pertanyaan pertama adalah akademik seputar mata kuliah yang diampu. Mata kuliah itu saja. Jadi kalau misalkan itu reading, tanyakanlah seputar reading. Tapi Bu, saya tahu nih tutor ini pinter nih dalam structure. Saya mau curhat sedikit deh. Teman-teman, tolong bikin keep it relevant. Jadi kalau misalkan masalah reading 2, pertanyakan tentang reading 2 saja. Yang kedua adalah pertanyaan teknikal seputar tutor. Misalkan, Ibu saya udah submit tugas, tapi tugas saya nggak muncul, itu boleh ditanyakan ke tutor. Yang ketiga, pertanyaan yang bersifat teknis, seperti tadi yang, Bu saya udah registrasi nih untuk tab, tapi nggak ke jaring, itu jangan tanyakan ke tutor, tapi tanyakanlah ke prodi atau ke UPBJJ terdekat. Jadi, tutor itu bukan tempat untuk bertanya semuanya ya teman-teman. Jadi tolong tutor. Kemudian perlakukan tutor sebagai tutor. Jadi walaupun misalkan tutornya muda nih dari saya nih, saya udah pengalaman sekian tahun segala macam, jangan seperti itu. Jadi anggap kita perlakukan dia sebagai tutor. Mudah-mudahan ilmunya sampai ke kita. Nah, oke. Sudah sampai di situ, kita akan belajar tentang bagaimana etika menghubungi tutor. Nah, teman-teman, kan dalam tutorial online itu ada namanya feature direct message ya, atau semacam pesan langsung lah ke tutor. Nah, ketika teman-teman menghubungi tutor baik melalui email atau direct message, pertama harus sapa dulu nih, selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum. Kemudian teman-teman perkenalkan teman-teman namanya siapa, kelasnya kelas apa. Karena teman-teman tadi saya udah pernah bilang ya, satu orang itu bisa saja dapat satu tutor yang sama dalam 2 kelas yang berbeda. Misalkan Bapak Budi mengampu reading 1 dan writing 1. Bisa saja teman-teman kelasnya itu di kelas Bapak Budi, tapi teman-teman mau nanya soal reading. Jadi teman-teman tetap tulis nama saya ini, saya di kelas Bapak, tapi di kelas reading begitu. Jadi Bapaknya itu nggak bingung, ini anak ada di kelas 2 kelas, mana? Jadi harus jelas ya identitasnya yang mana. Kemudian berikan tujuan maksud. Jadi saya bertanya misalkan, Pak, ini sudah sesi 7, tapi ternyata diskusi saya di sesi 1 belum dinilai. Mungkin Bapak lupa atau bagaimana, teman-teman bisa ingatkan. Kemudian misalkan teman-teman mengirim direct message itu di hari Senin, teman-teman jangan ekspektasi hari itu dijawab gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang cemasnya berlebihan dan aduh ini udah 24 jam nggak dijawab nih sama tutor, saya ulangin deh gitu. Nah, teman-teman tunggu aja agak 3 hari, baru kalau nanti tutor nggak muncul-muncul juga nih. Apa kabar nih Bapak Ibu? Maka teman-teman
bisa hubungi kembali dengan bahasa Eropa. Bapak, tanggal sekian saya sudah menghubungi Bapak tentang masalah ini atau maksud ini, misalkan, atau teman-teman bisa mendoakan dulu tutor Anda, Bapak, saya sudah seminggu ini tidak melihat Bapak, semoga Bapak sehat selalu, saya ingin menghubungi masalah ini. Jadi, berikanlah waktu atau jeda, mana tahu tutor teman-teman itu sedang sakit atau sedang dinas keluar kota atau yang tidak ada sinyal internet, jadi harap bersabar sedikit. Kemudian, setelah menggunakan kalimat sopan, teman-teman juga perhatikan jam kerja. Kalau misalkan itu adalah direct message ataupun email, mungkin teman-teman bisa kirim tengah malam juga nggak masalah. Tapi kadang ada tutor yang terlalu baik atau dia ingin kasih excellent service ke teman-teman dan memiliki misalkan grup WhatsApp atau grup Telegram atau grup lain. Nah, teman-teman, ketika teman-teman dapat privilege tersebut, jangan menghubungi ketika waktu mereka istirahat atau waktu mereka ibadah. Hindari waktu-waktu tersebut karena ya pertama tidak sopan, yang kedua ya mereka juga butuh tidur ya teman-teman. Kemudian pakai etika yang benar, jangan seperti ini. Itu kadang-kadang mahasiswa itu menghubungi dosen pakai ping itu jangan, itu nggak sopan. Atau kadang-kadang selamat pagi Bu, udah diam. Jadi dosen itu bingung ini selamat pagi mau apa? Apakah kurir ataukah ya kan kita nggak tahu kan? Atau assalamualaikum Bu, udah gitu aja. Nah itu kemungkinan dicuekinnya itu 100% teman-teman, siapa gitu kita nggak tahu ya, atau pinjol kah, atau kurir, atau gojek kah. Jadi langsung aja ditulis lengkap, assalamualaikum saya ini maksud ini, terima kasih udah selesai. Nah ketika misalkan dosen atau tutor membaca pesan kalian centang biru nih, tapi nggak dijawab, udah jangan overthinking. Itu jawabannya cuma dua, yang satu dia sibuk, misalkan dia lagi di tengah meeting atau dia lagi di perjalanan, yang kedua dia belum ada jawabannya. Jadi teman slow aja, jangan kayak aduh ini kayaknya dosen sensi deh sama gue gitu kan. Ini dosen kayaknya marah ya sama aku, cuma centang biru tapi nggak dijawab. Jadi jangan overthinking. Jawabannya adalah kalau nggak dia sibuk, dia belum ada jawaban. Jadi kalau misalkan udah 3 hari atau tiba-tiba dia lupa, teman-teman udah mepet deadline, udah hubungi lagi. Mudah-mudahan dia udah punya jawaban dan udah jawab pertanyaan saudara-saudara. Oke, e-learning udah bisa diakses ya. Kalau udah bisa kita pindah ke e-learning. So, at the end of the class, kita teman-teman melengkapi semua sesi dari sesi 1 sampai sesi 8. Apa sih yang harus saya lakukan nih? Rasanya udah selesai deh semuanya gitu. Tinggal menunggu UAS aja. Oke, yang pertama adalah cek nilai. Pastikan semua nilai di kolom grade itu tuh terisi penuh semua. Kemudian pastikan juga sudah mengisi feedback tutor di pertemuan ke-7. Kemudian pastikan teman-teman sudah mendownload semua materi inisiasi itu dari sesi 1 ke 8. Dan agar tidak hilang, pakai saja OneDrive teman-teman yang di e-kampus. Jadi teman-teman bisa akses dimanapun. Dan yang keempat ini sebenarnya adalah aturan tidak tertulis. Tapi kalau tadi kita di pertemuan pertama kita berkenalan, baiknya di pertemuan ke-8 teman-teman ketika setelah menjawab diskusi ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat dan terima kasih kepada tutor. Itu etika ya, itu kayaknya basic manner. Tapi tidak mayoritas mahasiswa tidak mengerjakan tersebut. Sejauh yang saya lihat. Dan yang terakhir adalah siapkan diri untuk UAS. Nah, jadi anggaplah tutor ini bagian Anda untuk mencicil ilmu sebelum UAS dan usahakan ketika pertemuan ke-8 itu cicilan Anda sudah lunas. Cicilan apa, Miss? Cicilan pelajaran atau cicilan misalkan kalau ambil 13 SKS, maka 12 modul itu sudah selesai dibaca. 9 SKS, 3 SKS, 9 modul, 4 SKS, 12 modul. Jadi ini adalah proses mencicil Anda. Jadi ketika at the end of the session, you have already read all the materials. Ini kita mau lihat e-learning udah bisa. Oh, udah bisa, alhamdulillah.
Jadi kita mau, ini untuk yang baru ya, jadi teman-teman masuk ke elearning.ut.ac.id, kemudian masuk. Teman-teman punya nomor ID dan kata sandi, langsung aja dipraktekkan gitu. Kalau mahasiswa udah bisa akses belum ya Mas Ardik, Mas Aldi? Kalau nggak bisa berarti lihat saya aja dulu ya. Belum punya akses ya Mas saya. Nggak lambat. Atau menjelang kita mau buka sesi pertanyaan, silakan. Saya serahkan ke Mas Ardik. Baik, terima kasih Bu Afriliani atas materinya. Sekarang kita beranjak ke sesi Q&A bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan. Silakan bisa langsung disampaikan dengan cara raise hand atau angkat tangan, atau juga bisa melalui kolom chat. Silakan. Baik, ini ada dari Pak Restu atau Ibu Restu, atau silakan. Kak Restu. Iya, baik. Oke, saya kan ada kebiasaan, maaf sebelumnya Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya kan punya kebiasaan kalau misalkan ada tugas ataupun pertanyaan yang cukup panjang, biasanya saya ketik dulu di note atau di WhatsApp. Nah, setelah saya rasa kata-katanya sudah bagus, sudah rapi, nanti saya copy, nanti saya paste lagi. Apakah itu juga terdeteksi sebagai copy paste atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Ya, baik. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya ya Mas Ardik ya. Kemudian atau langsung dijawab. Dikumpulkan dulu ya. silakan Kak Febriza. Selamat pagi Bu Pagi. Afriliani. Bu, saya Febriza ingin bertanya untuk masalah perkenalan itu, apakah wajib kita memasukkan foto kita dalam kolom perkenalan diri itu? Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Kemudian mungkin 3 dulu Bu ya. Kepada Kak Ya, Tia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Haryani, mahasiswa sastra Inggris, mahasiswa baru. Jadi menambahkan tadi pertanyaan terkait dengan foto, itu apakah wajib atau tidak, dan apabila diwajibkan, itu ketentuannya bagaimana? Karena teman-teman juga banyak nih yang fotonya katanya mau miring atau mau pakai pose atau bagaimana gitu. Jadi ini juga titipan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kemudian saya juga ingin bertanya terkait dengan dashboard. Itu ada beberapa mata kuliah yang tidak sesuai dengan fakultas kita gitu. Semisalnya nanti mata kuliahnya sudah sesuai, tetapi di dashboard itu tuton fakultasnya tidak sesuai dengan fakultas yang kita ambil. Nah, itu kira-kira apakah berpengaruh ataukah memang masih sedang diproses atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Saya izin matikan video biar lancar ya teman-teman. Tadi pertanyaan pertama tentang apa ya Mas Ardik? Tentang ini. Apabila kan biasanya sebelum posting karena banyak dicatat dulu Bu. Oke, Dimasukin WhatsApp, apakah masuk copy paste? Oke. Itu enggak, itu copy paste terhadap diri Anda sendiri, itu enggak masalah. Karena kan hasil dari pemikiran Anda sendiri ya. Yang tidak boleh itu misalkan nih, saya lihat, saya masih share screen ya. Screen saya masih kelihatan ya. Masih Bu. Oke. Nah, saya cari di Google. Apakah yang dimaksud metode penerjemahan? Nah, ya klik. Kemudian jawaban yang pertama nih serpihan.com.
Nah, udah copy paste, copy dan masukin ke dashboard ke mata kuliah Anda, itu udah fatal. Itu namanya copy paste. Tapi ketika kalian cari apakah metode penerjemahan itu, kalian baca, kemudian bagaimana caranya agar terhindar dari copy paste, baca, buka notes atau buka words, tuliskan lagi apa yang Anda ingat aja. Gitu. Dari apa yang Anda baca. Itu insya Allah pasti beda tulisannya. Karena beda struktur kalimat, beda otak, beda struktur kalimat. Jadi seperti itu ya. Jadi copy paste itu adalah copy paste dari repository yang ada online tersedia di luar sana, yang bisa kami detect secara online juga. Nah, yang kedua adalah foto profil. Apakah foto profil itu wajib? Tidak, teman-teman. Foto profil itu tidak wajib. Tapi kan sekarang kita ngomongin tips dan triks ya. Ini tuh kayak kalau teman-teman mau deketin seseorang gitu. Gimana sih cara PDKT yang benar gitu kan? Nah, gimana sih teman-teman agar ke notice nih sama tutor? Kita kan ada 50 orang nih dalam satu kelas. Gimana nih saya mau ke notice nih? Gimana saya bisa mencolok? Secara akademis kayaknya saya biasa-biasa aja deh. Pakai foto. Itu cara curang sebenarnya ya. Bukan curang juga sih. Itu adalah cara bagaimana Anda bisa appear gitu. Bagaimana Anda bisa perform. Karena yang namanya first impression itu nggak bisa bohong, teman-teman. Ketika perkenalan kalian bagus, fotonya ada, lengkap, dan ada punya kesan-pesan untuk mata kuliah ini, itu pasti kalian akan diingat sampai akhir sesi dalam tutor. Nah, foto yang mana sih, Miss, yang diubah? Nah, kalian bisa klik di sini. Misalkan klik di profile. Kemudian, ya sambil menunggu kita akan jawab pertanyaan berikutnya ya. Tadi pertanyaan apa ya selain foto, Mas Ardi? Untuk fakultas ya. Nah, teman-teman, mungkin ada mata kuliah itu mata kuliah umum. Jadi kalau mata kuliah umum, kadang-kadang yang mengampu mungkin memang bukan dari dosen prodi gitu. Mata kuliah umum itu ada structure, mata kuliah umum itu ada pendidikan agama, kewarganegaraan, dan lain-lain. Ada juga mata kuliah yang memang kodenya itu di FKIP, misalkan structure, kemudian CCU ya, structure understanding, itu memang dia diolah oleh Fakultas Ilmu Keguruan. Jadi pengampunya atau tutornya juga dari sana. Nah, foto yang mana sih yang saya bilang teman-teman harus update? Itu foto yang di profile ini loh. Misalkan ini Afrilia, ini kan kosong ya. Nah, teman-teman update aja di sini, di edit profile, diklik, kemudian update. Jadi bukan foto yang di perkenalan itu harus yang gede banget, itu bukan. Jadi yang ini aja nih, yang kecil di sini. Ini internetnya maaf ya, agak lambat. Di edit profile, kemudian bisa diedit. Ini ada buka pertanyaan boleh? Yang lain sebelum ini kita bisa update. Mas Ardi, silakan. Mungkin saya coba. Mungkin ada yang resen lagi, Bu, kepada Bapak Arya. Silakan, dipersilakan. Bapak Arya, apakah bisa mendengar suara saya? Atau kalau memang belum, saya beralih ke chat aja, Bu. Ini ada beberapa yang menanyakan terkait profil, foto profil juga. Ini ada yang bertanya terkait foto profil, apakah harus menampakkan wajah, sedangkan saya bercadar, Bu. Kira-kira bagaimana, Bu April? Jadi dibuat santai aja, teman-teman. Jadi foto profil itu nggak harus 3x4 latar merah, latar biru, nggak. Tunjukkan kalian punya identitas. Gitu. Kalau pakai cadar ya udah, pakai aja cadar. Tidak harus buka cadar. Malah kadang-kadang ada fotonya di landscape, di scenery, atau di outdoor itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ini orangnya gitu. Udah pakainya sopan, ada identitas kalian gitu. Tidak dipaksakan harus 3x4, harus pakai jas, harus begini begitu, enggak gitu. Tapi kalau kalian prefer yang seperti itu silakan. Misal, Ibu saya pakai cadar, pakai niqab misalkan. Saya mau foto pakai niqab, itu nggak apa-apa, nggak masalah.
Karena foto profil itu intinya identitas teman-teman. Yang nggak boleh itu teman-teman pakai foto apa? Foto kucing, foto Naruto, foto siapa lagi ya biasanya ya? Fotonya Cipung, kan banyak kan ya fotonya meme-meme yang lucu-lucu itu jangan hindari. Karena kelas kalian ini akademik, bukan stand up comedy, bukan it's not a joke gitu. Jadi gunakan foto profil dengan bijaksana menampilkan profil kalian. Ibu, saya mau fotonya itu agak setengah badan, nggak apa-apa. Saya mau fotonya itu dari atas sampai bawah, kalau perlu gunung di samping, pantai di samping kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting identitas kalian itu ada. Jadi, jadi seperti ini loh, sebagian orang itu punya namanya visual memory. Jadi ketika dia lihat foto Anda tanpa membaca siapa Anda, dia udah tahu, oh anak ini tuh kalau jawab, dia ringkas nih gitu. Anak ini kalau jawab, dia kritikal. Anak ini kalau jawab, dia bagus. Ini udah masuk ke Oke, yang lain boleh. Biar tidak bergumam. Oke. Ini kita udah masuk ke profil. Jadi gimana sih? Nanti di sini ada ini kalau loadingnya lama ya. Nah, ini tinggal di add aja, upload file. Kemudian teman-teman, maaf ya, ini kalau udah mau. Oh ya, satu lagi teman-teman mahasiswa yang baru tentunya, tutorial online ini biasanya akan crash, akan loading lama, akan lemot ketika dia baru di launching. Kayak hari ini, Senin, Selasa, itu dia bakalan trafficnya bakalan kenceng banget gitu. Jadi teman-teman jangan frustasi dan panik gitu. Ibu kok profil saya nggak bisa diakses, ibu kok error segala macam. Ya tunggu aja, gitu. Nikmati saja prosesnya, nanti setelah beberapa hari dia akan bisa. Nah, upload file, kemudian choose file. Kemudian kita, misalkan saya ambil foto ini aja lah ya, foto formal aja. Yang simpan, upload this file. Agak lama. Oke, menjelang ini selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini ada di Q&A, Bu. Pertanyaan terkait sesi tuton. Apakah dalam tiap mata kuliah atau tutorial online itu semua sesinya harus diikuti? Karena ini yang bersangkutan masuk dalam 6 mata kuliah. Mungkin dipikir terlalu banyak gitu, Bu ya. Apakah semua sesi itu harus atau bisa dipilih saja? Oke, jadi kita balik ke sini kali. Jadi teman-teman, seperti yang saya udah bilang tadi, ketika teman-teman sudah registrasi tutor, teman-teman itu siap menanggung semua resikonya. Saya siap gitu. Gak peduli nih, saya mau sibuk, saya mau nganggur, kerjaan saya gabut, kerjaan saya padat. Ketika Anda udah assign, itu udah resiko teman-teman. Nah, Bu, saya 6 nih, Bu. Gimana caranya? Nah, teman-teman, pertama yang harus teman-teman lakukan, ke-6-6-nya harus isi presensi, dan ke-6-6-nya harus isi diskusi. Kalau presensi kan tinggal ngeklik ya. Kalau misalkan diskusi, 6. Misalkan satu diskusi saya butuh waktu ngerjain 15 menit. Berarti saya butuh 1,5 jam. 15 menit itu logikanya saya bisa isi cuman mungkin jawaban to the point, Bu. Saya nggak bisa nanggapin mahasiswa. Oke, ya udah. Teman-teman maksimalkan saja setiap 15 menit itu. Jadi di time manajemennya untuk mengerjakan itu semampu teman-teman. Tapi ketika teman-teman mengerjakan segala sesuatu itu hanya secukupnya, maka ekspektasi teman-teman terhadap nilai harus secukupnya juga gitu. Jangan ketinggian. Jadi istilahnya kalau teman-teman isi bensin motor 1 liter, jangan ekspektasi untuk pergi ke daerah dengan bensin 2 liter. Ya, jadi harus realistis, teman-teman. Nanti saya ajarkan juga Outlook sedikit. Jadi semuanya harus diisi ya, jangan sekedar dipilih-pilih. Nah, yang untuk ini kan udah ada nih fotonya.
kemudian update profile, nanti fotonya akan muncul. Ada pertanyaan lagi sebelum kita nunggu foto muncul? Ini Bu, terkait tugas tuton. Apakah tugas yang dikirimkan itu harus berbentuk PDF atau bagaimana, Bu? Apakah ada ketentuannya? Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman ngirim tugas itu bisa PDF, bisa ketik langsung di sana, bisa ketik langsung di kolom tersebut, atau bisa dalam Word. Ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau PDF, itu ketika tutornya ngeklik, itu langsung kelihatan, kebuka, ngejebreng langsung gitu. Langsung bisa dibaca tanpa harus download-download lagi. Kalau Microsoft Word, tutor itu harus download dulu. Jadi download dulu, buka lagi, download dulu, buka lagi begitu. Kalau Microsoft Word. Kalau misalkan teman-teman langsung tulis di sana, tutor nggak punya pegangan nih. Ketika suatu saat kalian mau komplain, kalian nggak punya pegangan filenya mana. Atau ketika hilang atau segala macam itu agak sulit untuk komplain filenya di mana. Nah ini udah muncul ya foto profilnya. Jadi kalau mau aman, pakai Word atau PDF. Gitu ya teman-teman. Nah ini foto profil udah muncul. Ya palingnya adalah identitas teman-teman di sini. Oh ini si Afril ini fotonya begini. Jadi next time dia nggak perlu baca, tutor nggak perlu baca siapa namanya, udah kelihatan mukanya ini. Oh berarti ini orangnya ini. Gitu. Nah satu lagi saya mau ajarin, kayaknya 10 menit ya. Kita mau belajar time management. Kan teman-teman punya akun e-kampus ya. Nah manfaatkanlah kalender teman-teman itu sebagai sarana belajar teman-teman. Ini kan e-kampus teman-teman nih. Kita buka kampus, terus ada yang namanya kalender. Misal, teman-teman mau mengerjakan tugas itu, jadi teman-teman yang perlu teman-teman install di handphone teman-teman, satu e-learning, satu Outlook ya. Outlook itu e-kampus. Misalkan teman-teman mau ngerjain tutor di hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi, teman-teman bisa klik kanan, misalkan hari, misal kita mulai itu tanggal 10 ya. Berarti tugas 1 itu di minggu ketiga. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu ketiga hari Rabu saya mengerjain tugas 1. Teman-teman tinggal klik aja. Kemudian tugas 1, mata kuliah BIM misalkan 4400. Deskripsinya mengerjakan tugas 1 mata kuliah BIM 4400 $4400 di Tuton. Nah, anggaplah kalian pekerja. Jadi kalau saya itu punya waktunya Miss jam misalkan jam istirahat jam 11 sampai jam 12. Tapi ini saya mau kerjain setengah jam aja deh. Soalnya saya pinter lah ini, gampang gitu kan. Teman-teman bisa, misalkan teman-teman ambil 6 mata kuliah, teman-teman bisa kategorikan itu di 6 kategori, biru, hijau, kuning, merah. Misalkan di 440 ini, karena ini gampang gitu ya, saya kasih warna hijau aja deh, setengah jam selesai. Kemudian ini teman-teman simpan. Dan acara buat. Nah, tanggal 26 sudah ada nih warna hijau. Kalau teman-teman sudah install Outlook ini di HP teman-teman, nanti tanggal 26 jam 11 HP teman-teman akan bunyi sendiri. Otomatis mengingatkan teman-teman untuk ngerjain tugas. Jadi ada misalkan tipe-tipe yang suka nulis agenda atau dulu suka nulis diary. Nah, sekarang agenda diary teman-teman buatlah secara online seperti ini. Kalau kira-kira aduh saya sibuk banget, Miss, lupa. Itu kan sering ya lupa, nggak bisa ngatur waktu segala macam. Ya udah, bikin kayak gini, install di Outlook. Ketika tiba masanya teman-teman mau ngerjain, itu akan bunyi sendiri. Jadi nggak perlu diingatin tutor, nggak perlu tutor direct message satu-satu, ayo tugasnya mana, teman-teman harus set reminder teman-teman sendiri.
Jadi ya mudah. Dan teman-teman kalau mau bikin warna biru bisa, misalkan saya mau bikin warna merah gitu. Terus saya simpan. Oke, ini misalkan mata kuliahnya beda warna merah, mata kuliah yang beda lain misalkan teman-teman misalkan ambil 4 mata kuliah, jadi dibuatlah 4 warna. Ini warna ungu deh. Nah, udah beres. Teman-teman tinggal tidur, ketika waktunya datang untuk ujian tugas, dia bakal bunyi sendiri di handphone teman-teman. Ketika datang waktunya untuk ujian diskusi, handphone teman akan berbunyi sendiri. Tinggal buka handphone, kerjain, tidur lagi, nggak apa-apa. It's okay. Atau ngerjain, kalian mau aktivitas yang lain, mau kerja, mau jalan-jalan, mau healing lah, kemana lah, terserah. Jadi disinilah seninya belajar tutorial online, teman-teman. Dan yang terakhir adalah, jangan sampai ketika at the end of the semester, ketika selesai tuton ini, teman-teman tidak punya teman. Dalam tuton itu kan, tuton itu ada 50 orang, tapi ketika selesai, tidak ada satupun yang teman-teman kenal. Nah, itulah fungsinya sapa di awal, sapa di tengah, sapa di akhir. Kalau misalkan kira-kira ini sama, itu BDD-nya sama, semesternya sama, direct message. Minta email atau minta WhatsApp. Nanti next time kalau mau belajar, mau mengembangkan di jaringan, mau mengembangkan penelitian, Aptimas, dan lain-lain, teman-teman sudah punya teman. Oke, that's it, that's all. Ada pertanyaan? Untuk terakhir, Mas Ardik, saya serahkan kepada Mas Ardik. Sepertinya karena waktunya sudah terbatas, Bu, ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan, mohon maaf karena waktu juga terbatas. Dan mungkin untuk menyingkat waktu, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sepatah dua kata-kata dari Kaprodi. Jadi supaya rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengenal nih Kaprodinya. Kepada Ibu Widyasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bu. Terima kasih kepada teman-teman sejawat, Bu April dan Mas Ardik, ya, yang sudah membantu kami menjelaskan kepada mahasiswa baru maupun lama tentang tutorial online. Nah, di sini saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mau bergabung mengikuti Sapa Prodi ini. Sapa Prodi ini adalah kegiatan tiap bulan yang dilakukan oleh Prodi untuk lebih dekat lagi dengan mahasiswa, ya, sehingga tidak ada gap antara mahasiswa dan dosen, tidak ada gap antara mahasiswa dengan kaprodinya, ya. Jadi tidak apa-apa misalnya ada mahasiswa yang kirim WA bertanya kepada saya, itu silakan saja, ya. Oke, untuk tuton ini yang akan saya tekankan adalah bahwa banyaknya mahasiswa kita yang bekerja itu lebih memilih untuk hari Sabtu atau hari Minggu untuk mengerjakan tuton. Nah, itu akan berakibat pada macet, ibaratnya ada traffic jam. Jadi semuanya masuk ke e-learning, jadi sudah pastikan penuh, ya. Jadi disarankan untuk tidak memilih Sabtu Minggu untuk mengupload tugas atau diskusi, ya, karena itu akan penuh seperti sekarang ini, ya. Mungkin karena ini awal, tapi nanti di tiap Sabtu Minggu atau di tiap weekend pun akan begini terus, ya. Jadi diusahakan pada saat weekday, hari Senin sampai Jumat, teman-teman itu bisa meluangkan waktunya untuk mengisi tugas atau diskusi, ya. Waktu-waktunya juga tertentu, misalnya sebelum subuh, atau ada waktu-waktu tertentu. Nanti mahasiswa bisa mencoba cari waktu yang tepat, yang gampang upload, gampang, pokoknya lancar semuanya, ya. Seperti itu. Saya kira cukup sekian kepada mahasiswa. Oh ya, satu lagi, bahwa tutorial online ini hanyalah pemicu mahasiswa untuk belajar lebih banyak lagi tentang modul. Jadi jangan beranggapan bahwa tuton ini adalah satu-satunya wadah belajar bagi mahasiswa.
Sebab masih ada lagi yang utama, yaitu membaca modul. Jadi memang materi di Tuton itu lebih sedikit dibandingkan di modul. Jadi jangan hanya bertumpu belajar di Tuton saja, tapi lebih lagi diluaskan kepada belajar di modul ya, teman-teman ya. Atau jangan sampai misalnya, Bu, saya bertumpu pada Tuton aja, jadi saya nilai Tutonnya harus bagus. Tidak seperti itu ya. Ingat, Tuton itu hanya bantuan belajar, ya, bukan satu-satunya sumber belajar mahasiswa. Jadi Anda tidak harus berfokus pada Tuton saja, ya. Nilai boleh dibaguskan, ditinggikan untuk Tuton, tapi jangan lupa juga untuk persiapan UAS, ya. Jadi nilai itu diakumulasikan dari nilai Tuton, nilai Tuton atau TMK ya, lalu UAS ya. Nah, bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Tuton atau karena lupa tidak mengisi kesediaan, bisa mengikuti TMK ya. Sama saja ya, hanya porsi penilaiannya saya kira sama aja 30% ya kalau nggak salah. Tuton itu 30%, sedangkan TMK juga 30%. Atau malah 20% lebih sedikit TMK. Ya, nanti aturan itu bisa dilihat lagi ya teman-teman ya. Oke, ini banyak pertanyaan, mungkin tidak bisa dijawab semua ya teman-teman. Sepertinya masih banyak ya Pak Ardi ya. Tapi mudah-mudahan seiring waktu mahasiswa bisa bertanya kepada saya, kepada dosen-dosen setempat atau kepada tutor untuk masalah akademik. Oke, saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya, foto. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. isi absen. Ya, baik. Untuk rekan-rekan mahasiswa sebelum ditutup, dipersilakan untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya sebagai kita dokumentasi supaya lebih bisa mengenal satu sama lain. Bagi rekan-rekan yang belum menyalakan, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Sudah, Pak. Baik, saya coba tangkap layar untuk tampilan pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan. Bagi yang belum mengisi presensi, untuk tautan presensinya bisa diakses di kolom chat. Kemudian rekan-rekan juga bisa mengikuti atau follow IG Prodi Sasing di @sastrainggris_ut untuk mengenal Prodi Sastra Inggris, kegiatan-kegiatannya, dan dosen-dosennya. Terakhir, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa, Ibu Kaprodi, Ibu Afriliani atas materinya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya selaku host pada sesi Sapa Prodi kali ini berterima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan baik daring maupun luring. Semoga sehat selalu. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa nanti besok hari Minggu ada kegiatan lagi ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.